Jamaah rahmatullah, kalau kita ditanya sebagai orang Islam, maunya hidup ini bahagia apa sengsara? Pasti jawabnya ingin bahagia. Kalau ditanya lagi, bahagianya maunya di dunia apa di akhirat? Jawabnya dua-duanya. Dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Terus nanti kalau kita sudah mati di akhirat semuanya, maunya masuk surga apa masuk neraka? Dua-duanya. Nanti di akhirat kita kepingin bahagia, selamat dari neraka, masuk surga. Mudah-mudahan yang hadir ini masuk surga semuanya. Nah, ini buku yang saya tulis, ini judulnya tentang 101 cara menjaga diri dari neraka, masuk surga bersama keluarga. Nah, bagaimana caranya agar kita selamat dari neraka dan kemudian kita masuk surga bersama keluarga? Ternyata banyak caranya. Allah sudah menetapkan kalau mau masuk surga caranya begini. Udah Allah tetapkan. Biar kita selamat dari neraka juga Allah sudah tetapkan. Nabi sudah mencontohkan biar selamat dari neraka, maka apa yang harus ditinggalkan dan apa yang harus dilaksanakan. Agar kita masuk surga, apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan, semua sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah-sunnahnya. Nah, bagaimana agar kita bisa masuk surga? Bagaimana agar kita selamat dari jilatan api neraka? Banyak amalan-amalannya. Nah, paling tidak hari ini kita membahas satu poin yang terkait dengan momentum bulan Dzulhijjah, pasca Idul Adha, pasca ibadah kurban. Kita tahu bahwa saudara-saudara kita hari-hari ini sudah banyak yang pulang melaksanakan ibadah apa? Ibadah haji. Ternyata dari sekian banyak amalan yang bisa menyelamatkan diri dari neraka dan kemudian menyebabkan masuk surga, salah satunya adalah melaksanakan umroh dan haji. Jadi melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh itu termasuk salah satu cara bisa menyelamatkan diri dari neraka dan masuk surga. Mari kita simak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Kata Nabi, melaksanakan ibadah umroh yang satu ke umroh berikutnya adalah sebagai penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Jadi jamaah rahmatullah, bahwa pertama ibadah umroh itu menghapus dosa-dosa. Menghapus dosa-dosa. Makanya kemudian Nabi memberi contoh kepada kita. Nabi itu di dalam hidupnya umroh 4 kali. Umroh 4 kali. Umroh. Baru kemudian nanti belakangan beliau umroh lagi. Tapi apakah cukup umroh? Tidak. Tapi juga harus haji. Idealnya begitu. Tetapi kalau tidak bisa haji, minimal ibadah umroh. Karena apa Nabi menyatakan wal hajjul mabruru laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidaklah ada balasannya melainkan balasannya apa? Surga. Artinya apa? Umroh menghapus dosa, kemudian haji yang mabrur balasannya surga. Maka salah satu cara agar kita terbebas dari neraka, karena neraka itu simbolisasi dari dosa-dosa. Sebab dosalah orang masuk neraka. Makanya nanti kan
ditimbang. Dosa dan pahala itu ditimbang. Makanya ayatnya kan bunyinya fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Siapa yang nanti timbangan pahalanya itu lebih besar, lebih berat daripada dosanya, pahalanya lebih banyak dari dosanya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, dia masuk surga dalam ridho Allah. Tetapi sebaliknya, siapa yang dosanya lebih banyak, dosanya lebih berat, fa ummuhu hawiyah, tempatnya di neraka hawiyah. Naudzubillahi min dzalik. Jelas jamaah rahmatullah. Maka ibadah umroh menghapus dosa. Makanya kalaulah bisa ya, umroh itu kita mencontoh Nabi. Ya, kalau bisa sih umroh itu ya pertama sekali dulu. Nanti kalau ada rezeki umroh lagi. Nabi saja yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, umrohnya berapa kali tadi? 4 kali. Baru kemudian Nabi haji. Tidak lama setelah Nabi haji, kemudian beliau wafat. Beliau haji, kemudian umroh lagi. Nggak lama kemudian beliau wafat. Maka Nabi itu di dalam sejarah disebutkan, dalam hadis yang sahih itu disebutkan, Nabi itu umroh 4 kali, kemudian haji sekali, kemudian wafat. Walaupun haji sekali disebut sebagai haji apa namanya? Haji wada. Jamaah rahmatullah, maka salah satu cara agar kita bisa selamat dari jilatan api neraka dan masuk surga, ibadah haji atau ibadah umroh. Itulah semacam jamaah rahmatullah. Ketika kita bicara tentang haji ini kan tidak mudah, Pak. Haji itu nggak mudah, tetapi perlu dimengerti oleh kita, persoalan haji ini persoalan pilihan, ya, pilihan, ya. Ada yang orang haji dulu baru umroh, ada yang umroh dulu kemudian baru haji, ya. Nah, kita maunya yang mana? Kembali kepada pilihan fikih yang memang kita pilih. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 196 itu, Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jadi ternyata ibadah haji juga wajib, ternyata ibadah umroh juga wajib juga. Lah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali dengan ayat tadi menyatakan sebagaimana wajibnya haji, umroh juga wajib. Ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Rozin, bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah tua, tidak mampu berangkat haji dan umroh, dan tidak mampu bepergian untuk berkendaraan jauh. Terus bagaimana Nabi? Maka Rasulullah SAW menyatakan, badalkan haji untuk ayahmu dan juga umrohkan untuk ayahmu. Inilah yang kemudian para ulama menganggap ada badal haji, ada badal umroh bagi orang tua yang memang tidak mampu. Dari sinilah kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa haji itu wajib, umroh juga wajib. Hanya saja bedanya, kalau haji itu rukun Islam, kalau umroh tidak termasuk rukun Islam. Kemudian secara sosial biasanya kalau pulang haji dipanggil Pak Haji, dipanggil Bu Hajah. Kalau pulang umroh, nah itu bedanya, itu di situ. Tapi biasanya kalau kita sedang umroh di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, sama petugas di sana, walaupun umroh kita dipanggil haji, hajah gitu. Jamaah rahmatullah, sebagai kesimpulan bahwa mari kita berikhtiar untuk menyelamatkan diri dari jilatan api neraka dan kemudian masuk surga dengan cara melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, ya, yang sama-sama wajibnya, ya. Walaupun ketika kita bicara tentang umroh secara fikih memang ada beda pendapat. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki menganggapnya sebagai sunnah muakkadah. Adapun haji semua ulama sepakat wajib dan termasuk rukun Islam yang ke-5. Mudah-mudahan jamaah yang hadir ini bisa berangkat ke Mekah semuanya, amin. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari jilatan api neraka dan masuk surga bersama keluarga.
Semua yang mendengarkan ceramah ini, yang menyimak tayangan ini, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berkah, rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh semuanya, dan insya Allah masuk surga bersama keluarga, amin.